Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Let me introduce myself. My name is Aulia Fitra. You can call me Aul. I come from BC 23-1 in Elementary School Teacher Education Program. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu materi individu dan perkembangan, dan yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Adapun materi yang pertama yaitu materi individu dan perkembangan. Individu merupakan bagian terkecil dari suatu kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan ke bagian kecil. Istilah individu ini berasal dari bahasa Yunani, yakni individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mutu fungsi organ-organ jasmani. Dengan kata lain, penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik. Jadi, menurut Daliono, perkembangan tidak ditekankan pada segi materi yang memungkinkan adanya fungsi itu, atau disebabkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Dengan demikian, pengertian perkembangan pribadi individu sebagai perubahan kualitatif dari setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Selanjutnya yaitu aspek-aspek perkembangan. Perubahan yang terjadi pada diri individu meliputi perubahan pada aspek fisik, yaitu motorik, emosi, kognisi, sosial, dan psikososial dan bahasa. Yang pertama yaitu perkembangan fisik atau motorik. Perkembangan fisik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Setiap gerakan yang dilakukan anak merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Adapun perkembangan fisik itu meliputi perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama yaitu perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar merupakan kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Itu termasuk contoh perkembangan motorik kasar. Otot-otot besar dari sebagian atau seluruh anggota tubuh digunakan oleh anak untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuh tertentu. Perkembangan pada aspek ini dipengaruhi oleh kesempatan anak untuk belajar dan berlatih, menulis, menggunting, dan menyusun balok adalah contoh-contoh gerakan motorik halus. Yang kedua yaitu perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu kompleksi suasana yang memengaruhi perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis dan muncul sebelum atau sesudah terjadinya sesuatu. Tahapan perkembangan emosi pada anak mencakup tahapan gagasan dan pikiran. Yang pertama yaitu tahap perkembangan gagasan. Pada tahap perkembangan gagasan, ekspresi penyampaian emosi berada di peringkat permulaan. Anak menyampaikan emosinya secara tidak sadar dan keluar dari naluri awal, jadi berada di bawah sadar. Pada tahap ini, seorang anak dapat merasakan sesuatu perasaan tetapi tidak dapat menyatakan mengapa, bagaimana, dan siapa yang menyebabkan timbulnya perasaan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap perkembangan pemikiran. Pada tahap ini, seseorang mampu mengaitkan emosi dengan pemikiran. Pengalaman dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami direkam secara langsung sebagai reaksi emosi.
Reaksi-reaksi tersebut akan disimpan dalam memori yang akan digunakan dalam proses pemikiran sehingga memiliki kemampuan mengelola emosi. Materi yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau yang berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan sebagai alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, dan menyusun kalimat sederhana dan seterusnya. Dengan menggunakan bahasa inilah anak berhubungan sosial dengan tingkat perilaku sosialnya. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelijensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi baik dengan cara lisan, tertulis maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Menguasai alat berkomunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami oleh orang lain. Menurut K. Eilen dan Lynn R. Martes 2020-159 menjelaskan tentang profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak termasuk perkembangan bicara dan berbahasa pada usia 6-12 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia. Pada usia ini anak-anak sudah bisa berbicara tanpa henti, bisa digambarkan seperti pengoceh, bercakap-cakap seperti orang dewasa dan banyak bertanya. Yang kedua yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Pada usia ini anak-anak senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan, menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa pada usia 8 tahun. Pada usia ini anak-anak sudah senang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap, maksimal itu sampai 5 tahap. Mungkin biasanya minta diulang karena tidak mendengar secara seluruhnya. Selanjutnya itu perkembangan berbicara dan berbahasa pada usia 9-10 tahun. Pada usia ini anak-anak itu senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian, mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Selanjutnya yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun. Pada usia ini anak-anak sudah bisa menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Senang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau atau bisa mendengarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak, yang pertama yaitu kesehatan. Faktor kesehatan, kondisi kesehatan yang kurang baik membuat anak mengalami kelambanan perkembangan bahasa. Faktor selanjutnya yaitu intelijensi. Tingkat intelektual mempengaruhi perkembangan bahasa. Anak dengan keterbelakangan mental yang paling rendah sangat miskin dalam berbahasa. Faktor yang ketiga yaitu jenis kelamin. Vokalisasi anak perempuan lebih cepat sejak usia 2 tahun. Interaksi yang lebih intens antar anak perempuan dengan orang tua dan teman sebaya juga membuat perbendaharaan kata makin meningkat.